ini sebenarnya dalam kasus seperti apa sih nih Bang hari ini yang Nah, jadi kita kebetulan Baby ini adalah teman kita, dan Baby itu telah menunjuk kita sebagai kuasa hukumnya terkait permasalahan pribadi Baby sendiri, itu masalah uang. Kita bukan nilai dari uangnya, tapi caranya itu orang itu sudah dipercaya sama Baby, itu baik untuk mengurus pajak, mengurus kendaraan, asuransi dan seterusnya. Nah, ternyata orang ini tanpa ada berita, tanpa ada kabar, menghilang begitu aja, bahkan membuat Baby istilahnya cari sana, cari sini, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, energi, biaya, ongkos sana sini, macet lagi, panas segala macam. Nah, orang ini akhirnya ketemu dan membuat satu surat pernyataan. Nah, di dalam surat pernyataan ini bisa kita lihat orang tersebut diduga bernama Andi. Nah, inisialnya AD, di mana orang tersebut minta uang di tempatnya Baby, dikasih secara tunai, secara utuh, tapi sampai detik ini tidak ada itikat baik sama sekali, bahkan menghilangkan identitasnya, yaitu pindah kantor, pindah alamat rumah, pindah nomor telepon, pindah segala macamnya, putus komunikasi. Itu yang membuat Baby-nya mengkel, sakit hati, sehingga datang ke kita untuk kasus ini segera diproses. Makanya kami akan hari ini masukkan laporan kepolisian di Polres Jakarta Barat terkait pasal 372, yaitu penggelapan sejumlah uang. Dan saya rasa yang diduga bernama Andi ini bukan hanya terkait pasal 372 penggelapan, tapi saya yakin orang ini profesinya memang ya nipu dengan menggelapkan uang-uang orang yang dikatakanlah kliennya atau konsumennya, tanpa bertanggung jawab untuk menyelesaikan suatu kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Sehingga Baby berinisiatif dan kami berinisiatif untuk melaporkan orang ini agar diproses hukum sebagaimana layaknya diatur di aturan hukum yang berlaku, yaitu terkait pasal 372. Oke, ke Baby sendiri ini kenapa sih bisa akhirnya mengeluarkan dana yang mungkin ini kan bisa dibilang tidak sedikit ya dana tersebut? Atas dasar apa sih Kak? Atas dasar kepercayaan. Jadi orang ini udah saya percaya. Jadi saya mengambil mobil juga sama dia, bayar pajak juga sama dia, tanpa embel-embel bukti pembayaran kan. Dan kemarin juga sempet saya itu kan nggak punya waktu ya mau bayar asuransi kayak begitu. Saya percayakan sama dia untuk membayar asuransi mobil saya selama 22 tahun. Tapi ternyata nggak dibayarin sama dia. Jadi saya tanya-tanya, gimana nih kelanjutannya, udah dibayarin belum? Ternyata hilang, nggak bisa dikontak lagi nomor teleponnya. Saya samperin ini teman-temannya juga saya nggak tahu kan. Saya samperin ke kantornya, katanya di Bogor, Weling Bogor, ternyata nggak ada, pindah. Udah pindah. Jadi saya kelimpungan nyari keliling kemana nih orang. Saya dapat informasi dia ganti nomor itu. Lalu buat pernyataan ini ya. Terus itu juga dihubungin susah juga dihubungin. Terus saya berkomunikasi sama dia, terus saya sarankan membuat surat pernyataan ini, disanggupnya membayarnya di tanggal berapa, saya kasih waktu dari sebelum tahun baru sampai tanggal dia 20 Maret sanggupnya 2024. Ternyata dia mangkir lagi. Berarti dari pihak yang bersangkutan tidak ada niatan untuk mencicil atau sebagainya? Mencicil. Dia kemarin sempat nanya saya nomor rekeningnya, nomor rekening saya. Tapi saya bilang jangan dicicil ya, karena saya tidak mau dicicil. Kan? Ternyata dia cicil. Dan sudah saya kembalikan uang. Nominalnya kalau boleh tahu Kakak berapa? Jadi kalau ini kan bukan terkait masalah nominal yang kita bilang. Mungkin tadi fokusnya orang tersebut yang diduga bernama Andi ini melakukan pengambilan uang itu bukan hanya pengasal pekerjaan, tapi merupakan suatu profesi. Nah, kita takutnya kalau orang ini nggak dibuat semacam efek jerah, dilaporkan ke pihak kepolisian, jangankan korbannya hanya Baby doang, mungkin banyak korban-korban lain yang di luar yang modusnya sama dilakukan kepada Baby itu sendiri. Itu ya.
Dan yang kedua, yang kita sangat sayangkan, baby itu kan memberikannya secara tunai. Tapi orang itu etikanya tidak baik. Kita pikir dikasih rekening langsung dibayar. Ternyata enggak, dicicil. Berarti orang ini sudah ada niat untuk melakukan satu hal-hal kejahatan tanpa adanya mau bertanggung jawab. Itu yang kita tidak mau. So, ya, jadi kalau menurut saya memang orang seperti ini harus diberikan pelajaran ya. Jadi kita bukan perkara nominalnya, tapi memang kita akan memberikan efek jerah ya. Karena sudah dibuat surat pernyataan ini disanggupi akan bayar 20 Maret 2024. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini belum ada pembayaran juga. Nah, di situ yang kita kecewa. Oke. Nah, Bang, ini untuk proses hukum selanjutnya seperti apa, Bang? Emang apa laporannya sudah diterima sejauh mana nih? nah, terkait masalah laporannya kita akan taruh di Polres Jakarta Barat. Kita nanti akan tindak lanjuti dan semoga dari proses itu bisa berjalan secara maksimal. Oke, Bang, untuk nanti sanksi yang akan diterima oleh mungkin ini diduga baru diduga sebagai tersangka. Untuk sanksi yang dikenakan seperti apa? Terkait daripada aturan pasal 372 itu sendiri, ancamannya 4 tahun. Tapi memang jangan lihat 4 tahun di pasal 372. Tapi 372 ini adalah pasal khusus di mana polisi berhak menahan dan menangkap. Itu loh. Jadi tidak bisa lagi setelah kita buat laporan, polisi berleha-leha, bersantai-santai, nggak mau menangkap orang ini. Atau malah membiarkan orang yang diduga bernama Andi ini berkeliaran terus. Banyak akan korban berjatuhan. Jadi kami mohon Bapak Kapolres, terutama Bapak Kapolda Metro Jaya, attentionnya agar masalah klien kita yang namanya baby itu bisa kalian segera tuntaskan dan tidak pakai lama. Jadi mohon ini betul-betul jadi attention pihak Polda Metro Jaya, terutama Polres Jakarta Barat. Oke. Nah, untuk nomor LP-nya, surat LP belum keluar? Belum, makanya tadi kita proses hari ini. Oke. Nah, Bang, ini kan bisa dibilang ini kasusnya juga udah baru, maksudnya baru direspon juga kan, maksudnya pihak sana juga belum ada kabar segala macam. Ini ada dugaan nanti dia kabur atau nggak sih, Bang? Jadi kalau kasus ini sendiri kan Baby bilang sudah dari tahun lalu. Iya. Ya, menghilang dia kemana-mana. Kalau dibilang kabur sudah pasti dong. Iya. Buktinya sudah pindah. Buktinya tidak kerja di tempat asal. Itu sudah kabur, sudah mangkir. Nah, berkat kerja keras Baby sendiri yang tadi dibilang buang waktu, tenaga, pikiran, biaya semua, itu akhirnya bisa dapat pada tanggal 25 Februari dia buat pernyataan untuk menyelesaikan tanggal 20 Maret. Ini aja sudah akal dia nih, udah modus dia nih, supaya menghambat, mendelay sehingga Babynya berharap ya. Dengan bujuk rayu ini kan sudah ada bujuk rayu berarti, ya. Nah, jadi tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi ada toleransi. Kita akan masuk ke polisi dan pihak polisi harus segera tangani ini kasus. Dan tadi seperti saya bilang jangan pakai lama. Kalau pakai lama, ini kami akan mempertanyakan kredibilitas daripada pihak kepolisiannya nanti. Oke. Nah, terakhir Bang, harapannya Bang untuk kasus ini yang mungkin KBB juga mau menyampaikan, mungkin tersangka bisa nanti siapa tahu menonton ya kan. Itu seperti apa, Pak? Ya, semoga aja ini menjadi efek jerah sama sales-sales yang lain, biar tidak mempermainkan konsumennya dan tidak memakai hak dari konsumennya, uang dari konsumennya ya. Oke. Abang sendiri Bang gimana Bang untuk mungkin ini adalah KBB adalah sebagai salah satu contoh kecil aja lah ya. Mungkin kan di luar sana banyak juga yang menghadapi seperti ini dan mungkin mereka bingung nih cara mengatasinya seperti apa. Nah, Abang sebagai kuasa hukum gimana nih Bang? Jadi terkait permasalahan ini, klien kita kan sudah memutuskan yaitu tidak ada ampun, hanya untuk membuat suatu efek jerah. Artinya proses secara aturan hukum berlalu, ya kan, yang berlaku tanpa ada misalnya perdamaian atau restoratif justice. Kita tidak butuh itu. Karena tadi 372 ini adalah pasal pengecualian. Takutnya bukan 372 saja. Mungkin dia mencari seperti ini untuk mencari nafkah dirinya. Itu yang kami sangat sayangkan dan mungkin saja mudah-mudahan ini live bisa membantu korban-korban yang diduga orang yang bernama Andi jangan sampai berkeliaran sembarangan di luar sana. Ini yang kami harapkan. Justru kita mengapresiasi daripada Baby sendiri yang bisa dikategorikan untuk uang segitu. Bagi dia sebenarnya tidak ada artinya, tapi ini bagi dia sebagai seorang masyarakat memberikan efek jerah agar tidak ada korban-korban yang dipergunakan oleh si diduga bernamanya Andi sembarangan untuk ambil uang dari orang lain. Itu yang kami harapkan. Boleh? Yang mana?
Wuling ya. Ya, tadi kan dia dulu di Wuling, Wuling. Sekarang pindah di Mitsubishi. di Mitsubishi. Berarti seorang sales ya Kak ya. Seorang sales. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.